Jika Islam agama damai, mengapa ada terorisme atas nama agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya-Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salah satu pertanyaan yang kerap muncul dari mereka yang belum memahami Islam secara utuh adalah, jika Islam adalah agama damai, mengapa ada aksi terorisme yang dilakukan atas nama Islam? Ini pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab secara jernih, mendalam, dan berdasarkan fakta serta dalil agama yang benar, bukan hanya opini semata. Pertama-tama, kita harus pahami bahwa Islam sebagai ajaran tidak dapat diukur dari perilaku sebagian pemeluknya yang menyimpang. Sama seperti kejahatan yang dilakukan oleh orang berkulit putih, tidak menjadikan semua orang kulit putih kriminal. Begitu juga kekerasan yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengaku Muslim tidak bisa dijadikan representasi dari Islam itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, bukan sebagai pembawa kerusakan. Kedua, Islam secara tegas mengharamkan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah, apalagi membunuh anak kecil, perempuan, orang tua, dan kaum sipil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Perlu digarisbawahi bahwa para pelaku teror kerap menggunakan nama Islam untuk membenarkan tindakan brutal mereka, padahal tidak satupun yang mereka lakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah memerintahkan bom bunuh diri. Dalam setiap pertempuran pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi perintah agar tidak merusak rumah ibadah, tidak membunuh anak-anak, dan tidak memotong pohon tanpa alasan. Ironisnya, media kerap menyorot kejahatan orang Islam dengan embel-embel Islamic terrorism. Tetapi ketika orang non-Muslim melakukan hal serupa, mereka disebut lone wolf atau pelaku yang mengalami gangguan mental. Ini menciptakan citra buruk yang tidak proporsional terhadap Islam. Terorisme atas nama Islam seringkali lahir dari pemahaman agama yang dangkal, radikal, dan tidak kontekstual, yang disusupi oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Kelompok-kelompok ini merekrut anak-anak muda yang sedang rapuh, lalu membakar semangat mereka dengan narasi kebencian, seolah-olah kekerasan adalah jalan jihad. Padahal, jihad dalam Islam adalah berjuang dengan ilmu, akhlak, dan kebaikan, bukan dengan kekerasan membabi buta. Dalam sebuah hadis syahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Tirmidzi. Ajaran Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang bagaimana memperlakukan manusia lain dengan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling lembut, bahkan terhadap orang-orang yang mencelanya. Beliau tidak membalas cacian dengan bom, tapi dengan doa. Tidak membalas cercaan dengan pedang, tapi dengan kesabaran dan senyuman. Bahkan dalam sejarah Islam, umat Islam dan non-Muslim hidup berdampingan dengan damai di Madinah, di bawah piagam Madinah yang menjamin hak-hak kaum Yahudi dan non-Muslim lainnya. Islam justru memberikan contoh konkret tentang pluralitas, keadilan, dan perdamaian sosial. Kesimpulan, kembali ke inti ajaran Islam. Terorisme bukanlah buah dari Islam, tetapi dari pemahaman yang salah terhadap Islam. Sama seperti pisau yang bisa digunakan untuk memasak atau membunuh, ajaran agama bisa diselewengkan jika jatuh ke tangan orang yang salah. Maka jangan salahkan Islam karena ulah segelintir yang menyimpang. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Jika ada yang mengatasnamakan Islam tapi menyebarkan kebencian dan teror, mereka bukan wakil dari Islam. Mereka adalah musuh Islam yang sejati karena telah mencoreng wajah agama dengan darah dan kebohongan. Jangan biarkan propaganda menjadikan kita membenci agama yang sebenarnya adalah cahaya. Kita harus membedakan antara Islam yang murni dan Islam yang dipolitisasi, antara ajaran yang benar dan praktik yang rusak oleh ambisi pribadi dan kekuasaan.
Sudah saatnya umat Islam bangkit, mempelajari agama ini dari sumber yang syahih, dan menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah pelita bagi kemanusiaan, bukan momok yang menakutkan. Kita butuh lebih banyak pencerah, bukan pemecah. Lebih banyak penebar damai, bukan pembawa bara. Jika kamu Muslim, maka jadilah duta Islam yang menunjukkan cinta. Jika kamu bukan Muslim, maka pelajarilah Islam bukan dari medianya, tapi dari sumber utamanya, Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kamu akan tahu bahwa Islam sejati bukan tentang teror, tapi tentang cahaya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu merasa konten ini membuka pikiran dan menyentuh hati, jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya seputar Islam, kehidupan spiritual, dan misteri-misteri yang jarang dibahas dengan sudut pandang jujur dan penuh makna. Setiap minggu kami hadir dengan konten eksklusif yang bukan hanya menambah ilmu, tapi juga mengajak kita merenung lebih dalam tentang hidup, dosa, taubat, dan jalan pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjadi bagian dari komunitas ini, kamu tidak hanya menerima informasi, tapi juga kekuatan. Kekuatan untuk berubah, kekuatan untuk bangkit, dan kekuatan untuk terus bertahan di jalan yang lurus. Klik tombol subscribe sekarang juga, dan mari tumbuh bersama dalam cahaya ilmu dan rahmat-Nya.